Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan makalah mengenai komputer dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang dibawakan oleh kelompok 6. Yang akan membawakannya yaitu saya sendiri, Dwinanda Rahmat Herlambang. Dan saya Safina Nanda Putri. Saya Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Fadli. Dan saya Apriko Estomihi. Oke, langsung saja kita akan memulainya. Untuk awal-awal, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang, interaksi manusia dan komputer berpengaruh terhadap kemajuan teknologi saat ini, terutama pada teknologi informasi dan komunikasi yang terus bermunculan untuk mempermudah interaksi manusia dan komputer dalam menyampaikan informasi secara menarik dan interaktif yang berdampak positif. Salah satunya dengan adanya teknologi augmented reality yang menggabungkan objek 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam dunia nyata untuk mempermudah interaksi manusia dan komputer. Perkembangan augmented reality sudah banyak digunakan dalam iklan, pendidikan, kesehatan, robotik, dan militer. Dengan adanya teknologi augmented reality dapat mempermudah dalam memahami informasi yang diberikan. Dengan menggabungkan teknologi 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam dunia nyata merupakan hal yang disambut positif dari semua pengguna teknologi. Selain membantu dalam memberikan informasi, ia juga membantu dalam memberikan simulasi maupun interaksi secara nyata. Jalur input dan output. Interaksi manusia dengan dunia luar terjadi pada saat informasi dikirim dan diterima. Input pada manusia terjadi umumnya melalui panca indera yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, perabaan, rasa, dan penciuman. 3 jenis panca indera pertama memiliki peran penting dalam interaksi manusia dan komputer, sedangkan 2 yang terakhir belum terjadi fokus. Output pada manusia dilakukan melalui efektor yang digerakkan oleh kendali motorik, seperti anggota badan, contohnya tangan, kaki, dan sebagainya, jari-jari, mata, kepala, sistem vokal. Pada proses interaksi dengan komputer, jari-jari memainkan peran utama seperti pada saat mengetik menggunakan mouse, sedangkan suara, mata, dan kepala memiliki peran lebih sedikit. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk dengan pendengaran atau hearing. Kita sering meremehkan besarnya informasi yang dapat dikumpulkan oleh indera pendengaran. Pada sistem pendengaran memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mengumpulkan informasi mengenai lingkungan sekitar kita. Jika seorang menutup mata sejenak dan memfokuskan indera pendengaran, seorang tersebut dapat mendengar objek apa saja yang ada di sekitar kita dari suaranya. Dan dari suara pula kita dapat memperkirakan kemana objek tersebut dipindahkan. Selanjutnya itu ada pergerakan atau movement. Selain indera manusia, aksi yang sederhana menekan tombol melibatkan sejumlah tahapan pemrosesan yang dimulai dari stimulus yang diterima melalui sensor reseptor, ditransmisikan ke otak untuk diproses sehingga menghasilkan respon yang sesuai berupa sinyal yang kemudian diteruskan oleh otot alat gerak. Selanjutnya ada memori. Perbedaan RAM dan ROM perlu diketahui kendati pada komputer keduanya sama-sama berstatus sebagai memori. Secara teori, RAM dan ROM memiliki fungsi, tugas, dan cara kerja yang berbeda. Oke, selanjutnya mengenai RAM. Random Access Memory dan Read-Only Memory adalah sistem memori di komputer hingga smartphone. Keduanya punya cara kerja dan fungsi berbeda. Meski berstatus sama sebagai penyimpanan data, RAM adalah sistem memori yang mampu mencadangkan semua data dalam jangka waktu tertentu. RAM dapat menyimpan data tanpa harus menggunakan daya lantaran terhubung dengan program sistem komputer. Namun, RAM sering disebut dengan memori jangka pendek, sebab setelah kehilangan daya, semua data akan menghilang.
Untuk menjalankan sistem operasi, ada batasan minimum pengguna RAM seperti 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan lain sebagainya. RAM terbagi menjadi dua jenis, yaitu Dynamic Random Access Memory atau DRAM dan Synchronous Random Access Memory atau SRAM. Lalu ada ROM. Sementara ROM memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara permanen. Ketika sumber dayanya mati, ROM tidak akan kehilangan datanya, lantaran dijalankan dan ditopang oleh baterai kecil yang terpasang pada komputer. Terkait tugas, ROM punya fungsi utama untuk input dan output data, serta memegang kendali atas program perangkat lunak. Biasanya, ROM berbentuk chip, terletak di motherboard dan papan sirkuit. Tujuannya untuk mengatur input dan output dari sistem manajemen data dasar, serta membaca dan menulis ke perangkat. ROM menyediakan instruksi yang diperlukan tentang cara perangkat saling terhubung dengan komponen. ROM biasanya digunakan sebagai firmware. Firmware adalah sekumpulan program yang ditanamkan ke dalam mekanisme perangkat keras komputer. ROM umum dijumpai di antara media penyimpanan optik, seperti CD-ROM, CDR, Compact Disc Recordable, dan CDRW, Compact Disc Recordable. Perbedaan RAM dan ROM. RAM yaitu penyimpanan sementara atau volatile, mudah menguap, digunakan dalam operasi normal menulis data lebih cepat. Lalu dengan ROM yaitu penyimpanan permanen atau non-volatile, tidak mudah menguap, digunakan proses startup komputer menulis data lebih lambat. Selanjutnya itu ada piranti input dan output. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Input adalah masukan, jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I/O. Merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Contohnya, perangkat input komputer itu ada keyboard, mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, dan webcam. Lalu perangkat output ada monitor, printer, plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Dan selanjutnya ada media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Seiring berkembang zaman, teknologi media penyimpanan data pun kini telah mengalami perubahan. Bahkan beberapa di antara sudah tidak lagi diproduksi secara massal. Oleh sebab itu, muncullah inovasi-inovasi baru yang melahirkan berbagai macam jenis media penyimpanan data. Yang pertama ada floppy disk atau disket. Jenis media penyimpanan data yang pertama adalah floppy disk drive atau VDD, atau yang juga populer disebut disket. Ini adalah perangkat penyimpanan data yang terbuat dari media penyimpanan magnetis berbentuk lingkaran yang ukurannya tipis. Selanjutnya ada hard disk. Jenis media penyimpanan data berikutnya adalah hard disk adalah perangkat keras atau hardware yang tertanam di perangkat komputer atau laptop yang bekerja sebagai media penyimpanan data. Singkatnya, hard disk merupakan standar penyimpanan data untuk sebagai besar perangkat PC. Selanjutnya, hard disk eksternal. Hard disk eksternal pada dasarnya adalah hard disk yang tidak tertanam di dalam perangkat, bisa dilepas pasang dengan mudah dan bisa dibawa kemana-mana. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan data yang lumayan populer.
Dari waktu ke waktu, berbagai macam flash disk sudah semakin banyak bermunculan. Ukuran flash disk pun umumnya berkisar 50 kali 15 kali 6 mm. Sedangkan kapasitas maksimumnya yang ada di pasar saat ini mencapai 1 terabyte atau 1000 GB. Selanjutnya ada memory card. Memory card atau kartu memori atau SD card merupakan aksesoris yang berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis data digital seperti gambar, audio, dan video, dan lainnya. Kapasitas penyimpanan ditawarkan pun bermacam-macam, mulai dari 2 GB hingga 512 GB atau SDHC. Kapasitas maksimum SD card yang bisa dijumpai di pasar saat ini adalah 1 terabyte. Selanjutnya ada kompresi. Ada beberapa tipe kompresi atau format arsip yang ada di luar sana. Di antaranya ada format file arsip yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file dalam satu wadah. Zip dan RAR adalah salah satu contoh dari format arsip yang sebagian besar berbeda. Pasalnya, zip adalah format file standar yang diaktifkan oleh sistem operasi apapun. Tapi, format RAR membutuhkan alat tambahan lain untuk memprosesnya. Untuk lebih jelasnya, mari pelajari definisi dari masing-masing format file tersebut. Yang pertama adalah zip. Zip adalah format file arsip yang dirancang untuk kompresor data lossless. Zip dikembangkan oleh Phil Katz pada 1989. Awalnya zip ini digunakan dalam utilitas PKZip atau PKWAR Inch. Format juga didukung utilitas software lain seperti Microsoft yang telah mengintegrasikan built-in ke dalam versi Windows sejak 1998. Selanjutnya, RAR. Sekarang beralih ke definisi RAR. Dikutip dari Tech Difference, RAR singkatan dari Rossal Archival yang digunakan untuk menyimpan satu atau lebih jenis file dalam sebuah wadah. Untuk memprosesnya, RAR membutuhkan aplikasi khusus. Adapun aplikasi khusus dimaksud adalah WinRAR, karena ini adalah satu-satunya perangkat lunak pada saat itu yang dilisensikan untuk dekompresi file RAR. Kesimpulannya adalah format arsip zip lebih umum dan digunakan secara berlebihan dibandingkan dengan RAR. Ini karena beberapa alasan tertentu, seperti zip adalah open source, disediakan sebagai utilitas tertanam dengan setiap sistem operasi, dan dibuat sebelum RAR ketika tidak ada format terkait arsip yang efisien. Lalu kesimpulannya, interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomik dan faktor manusia. Oke, sekian dari kelompok kami yang telah membawakan presentasi mengenai komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.